Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 16 bulan 11 2001. Kurang lebih pukul 7 pagi ya 7 kurang lah, 7 pagi. Kita akan membahas terkait pemetaan ya. Bagaimana mempetakan situasi di lapangan, detail-detail situasi seperti detail bangunan ini. Ya, seperti bangunan ini kebetulan FPTK ya, seperti ini. Kita akan petakan situasi bangunan ini di mana ada tapaknya ya. Tapaknya itu diwakili dengan titik B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan selanjutnya lah, kurang lebih. Nanti ini akan terpetakan. Caranya bagaimana? Tentunya dengan alat ya, dengan alat optis, baik itu total station maupun theodolit. Nah, untuk membidik itu berarti diperlukan suatu lokasi ya. Nah, ini namanya lokasinya dipatok. Nah, ini patok. Nah, cuman masalahnya ketika dipatok ini titik B2, B3 dan B berapa nih? B1 masih bisa dibidik ya, bisa dibidik oleh alat optis. Tapi ketika B5 yang di belakangnya karena terhalang gedung tuh ya, itu nggak akan bisa kita tembak ya, kita bidik ya. Makanya dari itu diperlukanlah sebuah kerangka. Nah, jadi apa itu kerangka? Kerangka itu sebuah garis hayal ya, garis hayal. Tapi ketika pengerjaan di lapangan diharapkan ada patok dulu ya, ada patok supaya bisa melakukan pengukuran. Nah, jadi ini sebenarnya garis hayal. Garis hayal yang memang tentunya nanti juga tidak digunakan dalam pemetaan ya. Jadi ketika sudah mendapatkan situasi gedung ini, berarti garis hayal ini juga bisa dibuang sebenarnya, atau untuk mendapatkan kontur ya. Nah, jadi caranya adalah bagaimana membuat kerangka. Nah, apa itu kerangka? Kerangka itu adalah misalkan gini, ketika alat diberi di satu bisa membidik target B2, B3, maka ketika B5, B6, B7 tidak bisa, makanya ini harus kita satu sistemkan ya. Jadi satu kita alihkan ke dua ya, dua alihkan ke tiga. Nah, dari tiga ini bisa membidik yang di belakangnya semua. Nah, itulah kerangka. Jadi kerangka itu satu acuan koordinat ya, jadi yang saling berhubungan. Tentunya ini saling berhubungan ya, sinergis. Jadi tentunya kerangka ini sinergis ya. Jadi satu ini berhubungan dengan titik dua, dua berhubungan dengan tiga. Tentunya ada aturan main, syarat-syarat ya, bagaimana membuat poligon tertutup. Nah, ini namanya poligon tertutup. Jadi yang garis merah ini adalah poligon tertutup ya, bisa kita lihat nih. Nah, fungsinya untuk mempetakan situasinya. Ini juga bisa sebenarnya ketika mempetakan bangunan yang di belakangnya dua ini ya. Mungkin dengan di titik 3 ya, kalau tidak terhalang. Kalau terhalang mungkin berarti ini harus di kriging lagi, diambil lagi suatu patok lagi ya, untuk bisa menjangkau titik-titik situasi yang lain. Jadi kurang lebih kerangka itu seperti itu. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, apa saja yang harus dipahami dari kerangka ya? Jadi kalau kerangka itu yang harus diukur itu adalah standarnya sama ya. Jadi ada sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak ya. Jarak itu yang dimaksud adalah jarak miring biasanya. Ya, seperti pengukuran biasa. Nah, kita sekarang lihat coba aturan dari pengukuran kerangka poligon ya. Jadi gini, kerangka poligon itu ketika mengukur jika sudut horizontal. Nah, ini berbicara sudut horizontal ya. Jadi sudut horizontal itu ada sudut jurusan ini ya, sudut jurusan A, alfa 1, 2. Jadi ini kan titik 1, ini titik 2. Jadi disebutnya jurusan dari 1 ke 2, jadi alfa 1, 2. Nah, ini sudut jurusan alfa 1, 2 itu ini ya.
sudut yang dibentuk dari utara ya, utara peta kepada titik 2 atau utara magnetis ya. Nah, atau bisa saja utara sebenarnya. Makanya sudut jurusan itu bisa terbagi ya, apa sudut jurusan terhadap utara sebenarnya atau utara magnetis atau utara peta. Nah ini, jadi ini sudut jurusan alfa 12 ya, dari utara ke titik 2. Begitu pula sudut jurusan 23 ya, 23 itu sudut jurusan 13. Nah ini sudut jurusan 13. Nah ini ya. Nah, jadi sudut jurusan adalah sudut horizontal yang dibentuk antara arah utara Y kepada targetnya, Nah ini berarti alat, berdirinya alat ya, ini patoknya. Rambu. Kalau nggak rambu mungkin prisma ya kalau teodolit, total station. Nah sekarang sudut dalam, apa yang dimaksud sudut dalam? Sudut dalam itu bukan dari utara tapi dari set 0. Misalkan ketika kita mengukur dari alatnya di 1, kita ukur ke titik 2. Nah 2 ini kita nolkan, artinya kita set 0. Jadi kita set 0 atau jadi sebagai belakang. Baru dari 2 ini 0 derajat ya, jadi datanya dari 0 itu dari kedua itu 0. Nah dari 0 itu kita putar teropong ke 3. Nah inilah sudut dalam. Jadi sudut dalam itu adalah sudut yang dibentuk, sudut horizontal yang dibentuk arah backside atau set 0-nya ke mana? Kepada target. Nah jadi untuk memahami kerangka poligon harus kita awali dengan sudutnya ya. Jadi, pengertian sudut itu ada sudut dalam, ada sudut jurusan. Nah kurang lebih ginilah ya. Nah ini yang ungu itu sudut jurusan ya. Kalau yang kuning ini sudut beta ya, atau sudut dalam. Ini sudut beta, sudut dalam ya. Nah syaratnya nih, syarat poligon nih, sudut dalam ya tidak sama dengan, nah maksudnya gini, jadi sudut dalam itu harus mengikuti persamaan ini jumlah ya, coba saya tulis. Jadi sudut dalam ini nih, sudut dalam, ini sudut dalam ya. Nah ini sudut dalam, ini juga sudut dalam, ini sudut dalam, harus mengikuti persamaan. Ini jumlah titiknya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 titik kan. Nah ini ada persamaan, di mana persamaan sudut dalam itu sigma sudut dalam ya. Nah, misalkan gini, sigma sudut dalam itu adalah n-2 ya, kali 180. Nah ini harus harus terpenuhi. Jadi misalkan n-nya berapa? Ini 7 ya. 7 kan, ini 7 nih. Ini ada 7 buah dikurangi 2 kali 180 ya. Nah ini berarti berapa nih? 900 ya. Nah ini 900. Nah ini syarat. Jadi ketika ini dijumlahkan, ini tadi 92,81 tambah 83,41 tambah 17,94 tambah ini gitu ya, tambah 75 ini tambah ini harus 900. Kalau tidak 900 berarti harus dikoreksi ya. Jadi harus dikoreksi. Nah ini sudut dalam tidak sama dengan N80 berarti harus dikoreksi gitu ya. Jadi ini syarat pertama. Bagaimana mengkoreksinya? Tentunya kalau tidak dikoreksi berarti ini salah, tidak nutup ya, artinya tidak sinergis, tidak saling berhubungan antara titik 1 ke 2, ketiga dan selanjutnya tidak berhubungan. Jadi untuk saling berhubungan itu punya persyaratan, yaitu sudut dalam harus n-2 kali 180. Ini seperti kotak poligon segi 4 misalkan seperti ini. Ini juga sama, dimana ini misalkan 90,
ini 90, ini 90, ini 90 ya. Kalau ini segi 4 kan, ini 1 2 3 4 ya. Jadi ini harus berlaku n-2 ya kali 180. Jadi n-nya berapa? 4 kurang 2 kali 180 ya. Jadi ini 2 kali 180 360. Jadi ini harus berlaku apa namanya 360 derajat ini. Nah, jadi ini 90 tambah 90 tambah 90 ya 360. Kalau misalkan ada satu, misalkan ini salah ya, misalkan 91. Nah, berarti 91 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Berarti ini kan 361. Ya, 361. Nah, ini tidak akan nutup. Berarti 1 derajat ini harus dikoreksi ya. Dikoreksi, apakah dikurangkan ke sini, bagaimana caranya bisa dikoreksi ya. Jadi maksudnya ini pun sama, kalau misalkan jumlahnya tidak 900 tapi misalkan 903. Nah, berarti ini 3 ini yang harus dikoreksi. Nah, biasanya dikoreksinya dibagi aja kepada 7 titik biasanya ya. Tapi mekanismenya harus dilihat nanti. Nah, apakah memang waktu kita di lapangan bisa saja kita punya ingatan memori ya, Wak. Di sini nih kayaknya yang banyak error karena memang lahannya yang agak sulit. Nah, mungkin bisa aja yang bobot koreksi yang lebih besar misalkan di titik ini. Jadi itu tergantung ya sebenarnya. Tapi kebanyakan kelebihan dari selisih 3 derajat ini dibagikan ke 7 nanti biar menutup gitu ya, bisa poligonnya apa namanya bersinergis. Oke. Nah, kita kembali ke kita lihat coba. Jadi sudut dalam ini ya harus dikoreksi. Terus yang kedua, sekarang berbicara sudut jurusan ya, ini sudut jurusan. Jadi sudut jurusan itu 12 itu alfa awal. Jadi ini harus diketahui kalau alfa awal. Jadi kita lihat coba di AutoCAD-nya. Jadi dalam mengukur apa namanya? Mengukur poligon ya. Jadi mengukur 92,81 ini triknya adalah kita pasangkan alat di titik 1 ya. Kita pasangkan alat di titik 1. Kemudian kita bidik namanya. Kita bidik titik belakangnya, misalkan ini 7 ya, berarti titik 7 kita bidik. Nah, ketika sudah dibidik, nah alat itu kita nolkan ya, atau di set 0, di set 0. Nah, di set 0, atau kalau di total station itu dianggap backside, di set 0 juga sama. Nah, jadi ketika alat membidik target 7, berarti sudut horizontalnya 0 ya. Nah, setelah 0 kita putar ke target selanjutnya, yaitu titik 2. Nah, mendapatkan sudut berapa? 92,81. Nah, itulah sudut dalam. Nanti triknya ketika alat berdiri maju ke titik 2 sama. Titik 2 kita set 0 lagi ke titik 1. Ya, kita bidik dulu target 1. Kalau sudah dapat baru kita set 0 atau backside. Nah, baru kita putar ke titik berapa nih? Ke titik 3. Ya, kita arahkan, baru kita baca sudut horizontalnya, misalkan 83. Nah, itulah sudut dalam. Sama nanti sudut 3 pun begitu. Ya, kita beri di alat di sini, kita tembak titik 2, sudah dapat, kita set 0. Jadi di alatnya kita setting 0. Ya. Kalau nggak salah ditulis apa di enter aja set 0-nya. Nanti muncul 0 baru kita putar ke sini. Ya. Nanti mendapatkan angka 174. Kurang lebih gitulah. Nah, cuman ada satu nih yang harus jangan lupa ya, ketika awal mengukur di titik 1 ada satu sudut yang harus kita ketahui. Ya, jadi sudutnya apa nih? Ya, namanya ini sudut awal 286. Sudut apa ini? Sudut jurusan ya. Jadi sudut jurusan yang harus diketahui. Jurusan 1 2 karena kedepannya kan kedua. Nah, ini kita arahkan ke utara. Ke utara. Ya, kita arahkan ke utara baru kita ukur ke titik 2. Jadi
inilah sudut jurusan 1, 2 ya. Nah, untuk yang lain tidak usah, karena sifat dari kerangka poligon itu ketika persamaan ini sudah sinergi, sudah sama karena sudah dikoreksi. Nah, kita bisa menurunkan sudut jurusan 1, 2 ini menjadi sudut jurusan 2, 3 ya. Sudut jurusan 2, 3 itu artinya arah utara ke ketiga ya, gitu. Ya, jadi ini tolong dipahami ini konsep seperti ini ya. Ini yang ini. Oke, jadi tidak perlu sudut jurusan per titik kita ukur lagi, tidak bisa seperti itu ya. Kalau di video sebelumnya memang belajar memang bahwa ini ya, ini seolah-olah sudut jurusannya ini semuanya mengukur nih, yang ini ya, ini sudut jurusannya semua mengukur dari utara, ini dari utara, ini juga dari utara, ini dari utara, ini dari utara juga semua ya. Jadi utara kepada titik ininya, targetnya. Nah, tidak seperti itu. Jadi yang pas itu mengukur itu adalah ukurlah sudut dalamnya ya, sudut dalamnya. Jadi di setting 0, sudut dalam dihitung, diukur. Nah, tapi untuk alfa awal itu harus kita membidik ke utara ya, ke utara. Sebenarnya langkahnya banyak. Kalau misalkan ada ada koordinat yang diketahui, 2 koordinat yang diketahui, sebenarnya utara peta itu bisa kita dapatkan. Tapi untuk simple mungkin kita bidikan ke utara ya dengan kompas atau apalah kita untuk mendapatkan sudut alfa ya. Sudut alfa itu adalah jurusan atau sudut azimut lah, kadang-kadang diistilahkan azimutnya, kurang lebih gitulah. Nah, jadi caranya begini ya, kurang lebih datanya ini. Adapun tadi bagaimana dengan jarak? Ya, jarak juga dihitung nanti ya, benang atas benang bawah kalau menggunakan teodolit. Kedua, sudut vertikal pun sama dihitung. Itu standar ya, tapi kalau poligon itu lebih ke arah sudut horizontalnya yang harus kita pahaminya. Nah, ini aja satu, yang lainnya sudut dalam. Semua sudut dalam, tidak ada pengukuran sudut jurusan ya, tidak ada. Di tiap titik tidak ada, cuma hanya di titik satu saja. Ya, karena nanti kita akan menggunakan hubungan sudut dalam dengan sudut jurusan. Oke, kurang lebih ginilah. Ya. Bentar. Nah, kurang lebih gini. Nah, sekarang lanjut ke pengukuran datanya ya. Ini pengukuran data. Ini kurang lebih ada pengukuran kerangka poligon. Jadi ini kalau yang di atas ini perhitungan situasi detail ya. Jadi ini kalau poligon itu biasanya diambilnya, misalkan saya praktekkan cobanya. Nah, jadi datanya itu ini. Misalkan, nah ini situasinya. Ya aja segini ya. Nah, misalkan di sini. Nah, jadi yang poligon itu adalah yang patoknya saja yang kita ambil, artinya yang targetnya saja. Tapi kalau situasinya yang B1, B2, P ini yang bukan patok, ini nggak usah diambil. Jadi yang namanya poligon itu kita ambil yang patok saja. Nih, yang merah mungkin yang dikodekannya. Ini kita copy data ini. Atau misalkan ini aja kita copy ya caranya. Ini kita copy. Nah, simpan di sini. Nah, yang ini kita delete ya. Ini yang ini kita delete. Nah, kita delete ya. Jadi inilah yang namanya poligon. Ya. Nah, ini kalau ini situasi, ini biarkan saja. Nah, jadi
tadi sama, ini juga perhitungan poligon itu begitu caranya ya. Jadi kita copy ke bawah, yang situasinya kita buang ya, yang situasinya. Karena untuk apa namanya, sebelum mempetakan ini ya, kita nembak ke yang lain, ini harus dipastikan dulu kerangka ini sinergis, berkerangka ya, artinya nyambung dengan tadi persamaan bahwa jumlah sudut dalam tambah sudut dalam itu harus mengikuti persamaan n-2 dalam kurung tuh, kali 180. Kalau sudah sama, nanti kita cek ya. Nah, jadi kita hitung coba yang tadi ya. Jadi yang ini kan sudut dalamnya mana? Nah, ini sudut dalamnya, ini sudut dalamnya. Seharusnya memang derajat, menit, dan detik, tapi karena kebetulan ini biar apa namanya, pemetaannya biar langsung aja ya, ini satuannya derajat aja dulu, anggaplah menit detiknya tidak adanya. Nah, ini apa namanya, kita jumlahkan. Nah, yang di bawah berarti kan, nah ini kalau dijumlahkan ini harus 900 kan, karena n-2 tadi. Coba di sini n-2 ya kali 180. Nah, ini harus mengikuti persamaan ini. Coba n-2 kali 180. Coba n itu kan 7 ya, n-nya kan 7, jumlah titik maksudnya, kurangi 2 kali 180. Nah, ini harus 900. Nah, ini kita coba jumlahkan misalnya. Kalau 900 berarti ini udah benarnya, artinya nyambung. Nah, ini sama nih, ini 900. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak 900, ini ada yang salah ya. Contoh misalkan ini 93 lah misalkan, ini 93. Nah, berarti kan lebih nih, lebih berapa? Lebih 19 derajat. Nah, berapa? 19 desimal ya. Nah, ini harus dibagikan, dikoreksi. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat perhitungannya. Jadi ini kan dijumlahkan, dijumlahkan. Ketika apa namanya, 900, selisihnya kan 0 berarti. Tapi kalau misalkan ininya saya 93 kan ya, artinya kan ada selisih berapa? 19. Ini ada selisih 19 nya. Nah, berarti 19 ini dibagi apa namanya, ini triknya dibagikan 7. Jadi ada 0,026 derajat ya, kelebihannya yang harus dibagikan kepada ini, dikoreksi. Nah, ini kebetulan saya koreksi nih. Nah, ini cara koreksinya, berarti 92 dikurangi ini ya, dikurangi ini. Ini 92 ini kurangi, sehingga angkanya bukan 93 lagi tapi 92,97 ya, karena dua dikoreksi. Ini koreksi, yang ini pun koreksi kan, ini dikurangi ini. Jadi bukan 8341 lagi tapi 8338. Nah, kurang lebih. Nah, nanti yang 174 pun sama. Nah, ketika dijumlahkan tentunya ini jadi berapa? Harus 900 ya. Coba. Oh, ini kebetulan ininya jangan ikut ya, yang ini. Ini kita delete dulu. Yang ini nggak usah ikut. Maafnya. Nah, ya. Jadi yang dijumlahkan itu 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Koreksinya kan ini. Ya, tadi ikut nih. Ya, pokoknya persis aja seperti tadi pemahaman yang dibangun dari sini ya. Dimana ini jumlah ini harus 900. Nah, ini ternyata 900 setelah dikoreksi. Yang tadinya kan 900,19, nah sekarang 900. Ya, jadi ini saya sengaja kasih warna merah ya, artinya warning ini yang harus dipantau ya. Nih, jadi koreksi pertama itu adalah koreksi sudut ya. Nih, koreksi sudut. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung alfa 12 ya, jadi sudut jurusan. Nah, sudut jurusan itu yang mana nih? Ini kebetulan 286,98.
2896 dari mana? Ini dari sini kita ukur dari utara ya. Ini satu saja yang harus diukur ya. Nah, ini kita masukkan 286 ini kita masukkan untuk menghitung selanjutnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Ya, jadi memang sudut horizontal juga, cuman kalau ini kan sudut dalam. Nah, ini alfa awal ya. Dari utara ke target 2. Jadi ke target 2 ya. Titik alat kan di 1. Jadi ini adalah alfa 12 ya. Oke. Alfa 12. Nah, sekarang menghitung alfa 23. Nih. Bagaimana menghitung alfa 23? Yang ini jangan dulu dipikirkan, jangan dulu ya. Nah, jadi ini turun-temurun, ini alfa 23 ya. Itu ya diukur ya di lapangan. Nah, adapun alfa selanjutnya ya, alfa kan yang 12 itu diukur di lapangan, alfa 23 itu turunan dari alfa 12. Ya, jadi ini tuh turunan dari sini. Nah, alfa 34, ini kan alfa 34. Nah, alfa 34 ini turunan dari alfa 23. Begitu selanjutnya. Jadi alfa berapa nih? Alfa 45. Ya, alfa 45 turunan dari alfa 34. Ini pun 56 turunan dari alfa 434. Alfa berapa nih? 67 ya, ini alfa 6 BD ke 7 turunan dari alfa 56. Alfa 71 nih, 7 ke 1 turunan dari sini ya, dari 67. Nah, ini berarti turunan dari belakangnya, dari alfa 71 dari sini. Makanya ini rumusnya ke sini kan ya. Nah, dimana hubungannya memang ada penggunaan sudut dalam. Jadi untuk menghitung ini ya, ini menggunakan sudut dalamnya. Ini juga menggunakan sudut dalamnya. Turunan dari sini. Ini pun turunan dari sini. Ini turunan dari sini. Ya. Oke, kita coba lihat di AutoCAD. Jadi ini adalah sudut alfa awal yang diukur ya. Untuk sudut yang lainnya. Nah, jadi ini akan menurunkan ke sini. Ya, yang ini nanti turunkan ke sini, yang ini turunkan ke sini. Ini turunkan ke sini. Sini dan selanjutnya menggunakan apa? Menggunakan tadi menggunakan sudut dalam ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Begini sebenarnya, sederhana sebenarnya. Cara menghitungnya ini misalkan berapa nih? Nah, kita coba hitunglah ya sama-sama. Jadi ini persamaan rumusnya ininya. Nih, alfa 12 itu alfa awal ya, didapatkan dari lapangan. Ya, jadi yang ini didapatkan dari lapangan. Apapun untuk selanjutnya, ini alfa 23 itu berarti alfa 12 dikurangi 180 tambah beta 2. Nah, ininya beta 2 ya. Beta 2 yang mana? Berarti beta 2 yang sudah dikoreksi ya. Jadi beta yang ini belum dikoreksi, nanti dikoreksi jadi beta yang terkoreksi yang sudah dijumlahkan itu sinergis ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan rumusnya 180 karena memang dia menghadapnya ke sini. Coba kita ukur sama-samanya. Nah, yang ini. Jadi kan alfa 12 sudah diketahui nih. Bentar, kurang rapi. Nah, ini ya. Ini kan ke sana nih. Ini namanya alfa 12 nih. Nah, ini alfa 12 nih ya. Nah, ini alfa 12 berapa? 286 kan. Nah, sekarang kita ukur yang mau mengukur ini. Ini kan ke sini nih. Ya. Yang ditanyakan kan berarti ini nih, yang ditanyakan ini nih. Ini namanya alfa 23. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini diperpanjang, nggak di sini diperpanjang. Nah, ini kan nih, ya ini kan alfa 12. Nah, kita gambarkan di sini ini alfa 12. Nah, ini alfa 12 kan. Alfa 12 nanti dikurangi 180 ya. Nah, ini dikurangi 180. Berarti dikurangi 180 seolah-olah ini mundur ke belakang segini. Berarti sisanya kan ini nih. Nah, ini ketika ditambahkan beta, nah ini kan beta ya. Nah, ini kan beta.
beta 2 yang sudah dikoreksi ya. Nah ini yang beta ini. Jadi garis ini ditambahkan garis ini, itulah alfa 23. Nah kurang lebih gitulah. Jadi kalau menghadap ke sini dari bergerak kebalikan jarum jam ya. Kalau ini ke sininya berarti persamaannya adalah alfa 23 itu sama dengan alfa 12 dikurangi 180 ditambah beta 2 ya. Nah kurang lebih gini hitungannya ya. Nah jadi ini nanti semua samakan aja rumusnya, sama ini sama ya, ini rumusnya. Jadi alfa 23 ini ya, alfa 23 itu rumusnya adalah alfa 12 dikurangi 180 nih tambah ini masuk. Nanti ini sama alfa ini. Nah gitu terus. Nah yang agak menarik yang ini ya. Ini 73 itu berarti kan alfa di belakangnya 71 ya, dikurangi 180 tambah ini. Nah sebenarnya angka ini dengan ini tuh sama sebenarnya ya. Nah, kalau tidak percaya kita coba 286 dengan 73 itu sama sebenarnya. Coba kita bikin ya di sini 286. Ini ya. Kita tulislah 286,98 dan ini min 73,02 ya, ini sama sebenarnya. Artinya sama itu begini, ini tuh filosofinya itu. Nah ini nih, ini kan 286. Nah yang min 73 itu ini. Nah sebentar. Nah ini 73 itu ini. Jadi kebalikan jarum jam itu min, dia min 73. Jadi sama saja sebenarnya. Nah ini 73. Makanya ketika saya ukur di situasinya, nah ini 73 kan 02. Nah atau kita buktikan, bolehlah kita buktikan sekarang. Nah ini cara pembuktiannya, 286 73 saya tulis, saya radiankan ya. Nah makanya ketika rumus kita sinuskan ya. Nah ini kita radiankan ini ya. Ini kalau diradiankan segini angkanya, tapi ketika disinuskan misalnya sin ini ya dengan sin yang ini sama ya. Tuh sama ya. Begitu pula cosnya. Kalau di cos pun sama. Artinya kuadrannya sama. Ini cos di kuadran yang sama, cuman penamaan cos. Nah cosnya 0,292. Nah ya, jadi sama. Nah jadi ada istilah saya tulis di sini, menyatakan sudut trigonometris. Sebentar. Nah ini, jadi alfa itu akan berlaku seperti ini, menyatakan sudut trigonometris di bawah ini adalah sama, baik 30, min 330 atau 390. 390 maksudnya yang begini. Jadi kan ini 30 ya. Nah ini akan sama dengan 330. Nah ini 330 tapi dia negatif ya, kebalikan jarum jam karena muternya ke kebalikan jarumnya 330. Dan akan sama juga dengan 390. Nah ini 390 tuh yang ini nih. Nah ini 390. Nah segini ini 390 ya. Sama hasilnya ketika kita coba, nanti kita dibuktikan saja. Sinus 30, sinus 390 ini samanya. Tuh kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk menghitung alfa ini ya, ini harus ini berhubungan dengan alfa 12 awal ya yang diukur. Jadi ini sudah sinergis. Mana bukti sinergisnya? Karena menggunakan beta koreksi ini. Ya, ini pasti sinergis. Sudut horizontal ini sudah sinergis. Artinya satu kerangka ini yang merah ini sudah sinergis dari sisi sudutnya ya, sudah sinergis. Oke gitu. Nah, ini harus dicatatnya nih angka yang ini nih. Ini sudah mensinergis. Nah,
Selanjutnya kita menghitung sudut vertikal ya. Jadi hampir mirip lah sudut vertikal itu, dimana sudut vertikal itu adalah dari sini ya pengukuran. Oke, hampir mirip lah dengan yang ini ya. Saya copy saja sih sebenarnya ini. Nanti sudut miring. Nah, ini masalah sudut miring. Nah, kalau sudut miring ya sama ya mungkin ya, sudut miring kan ini. Untuk memahami sudut miring, nah seperti ini nih, ini sudut miringnya. Nah, jadi sudut miring itu yang I-nya. Kalau yang diukur di lapangan kan V-nya sudut vertikal. Nah, dari zenit. Nah, ini yang ada di alat itu V ya, V ya, V ini. Nah, yang diperlukan itu adalah sudut kemiringannya. Ini yang diperlukan. Ini menanjak kalau 9 apa namanya? Sudut vertikalnya di bawahnya, di bawah misalkan 89, 87, 70, 60 pasti ini menanjak. Tapi kalau di atas misalkan 91, 92, 93 sampai 100 ya, nah itu artinya menurun, karena kan kalau dikurangi ya negatif. Oke, selanjutnya kita lihat sebentar. Ini ya sudut kemiringan, ini sudut miring. Jadi menghitung sudut miring. Selanjutnya ini kan dari degree ya, dari degree satuannya radian, karena memang Excel itu menganut sinus kosinusnya, trigonometrisnya menganut sudut radiannya. Jadi ini biasa kalau setiap sudut biasanya dikonversi ke radian. Nah, cara mengkonversinya ini kan sama, sudut horizontal juga ini ada konversi radian. Oke, lanjut sekarang ke jarak. Nah, jarak itu sebenarnya apa? Jarak itu kan ada SD rata-rata, ada SD ya. SD itu yang ini nih. Nah, ini nih SD. Jadi kalau apa namanya, teodolit itu ini kita baca aja benang atas dikurangi benang bawah kali 100 kan gitunya. Nah, itu tapi memang harus dilihat dulu yang ininya ya. Yang seperti nih. Jadi SD itu yang ini. Nah, ini SD itu yang tengah ya. Nih. Tapi jarak ini itu didapatkan dari mana nih, yang tengah ini didapatkan dari mana? Dari benang atas. Ya, benang atas kurang bawah kali cos. Kali cos I kali 100. Nah, kenapa rumusnya? Kan biasanya benang atas kurang bawah kali cos kali 100 ya. Nah, ini ada cos I. Kenapa cos I? Nah, karena dari sini sebenarnya. Coba kita lihatnya. Ini kebetulan rambu itu memang tegak begini, tapi sebenarnya yang dibaca yang seharusnya itu tegak lurus. Jadi jarak bidikan itu seharusnya tegak lurus begini. Memang angka ini kecilnya. Ini saya zoom ya. Ini angka ini tuh kecil, seolah-olah ini harusnya tegak lurus bidang bidiknya. Nah, kenapa bisa cos I ya? Nah, jadi ini ditegak luruskan kepada bidang bidik. Nah, yang ini kan benang atas nih. Ini benang bawah. Jadi satu garis ini adalah BA kurang BB kan? Ya, benang atas kurang benang bawah. Nah, adapun ini nih segini. Nah, yang segini itu berarti ini kan. Nah, ini adalah benang atas kurang bawah kali cos I. Nah, jadi segini itu ya. Jadi yang kita ambil tuh yang ini ya. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya ini? Nah, ini tuh adalah BA kurang BB cos I. Nah, ketika mau jadi ke sini, nah ini tinggal dikali 100. Nah, ini jadi SD sama BA kurang BB kali 100. Nah, kurang lebih gini lah ya. Jadi untuk memahami apa itu SD atau jarak miring ya. Jadi jarak miring itu adalah jarak miring SD. Perhitungan jarak miring SD jika menggunakan alat teodolit, ya ini berarti kalau menggunakan alat teodolitnya jadi benang atas kurang bawah. Adapun dengan menggunakan total station, nilai SD sudah bisa langsung dibaca di display. Jadi kalau pakai total station nggak usah ada rumus-rumus ini lagi, karena SD-nya sudah kita dapatkan nih. Contoh nah ini kan teodolit nih yang total station, SD-nya sudah ada nih, yang ini ya. Ini sudah langsung, karena memang teropong ini
fungsinya hanya mengukur target prisma. Nanti prisma kita berikan sinyal, dari sinyal nanti direflektorkan ya, dibalikan lagi oleh cermin prisma kembali lagi ke alat. Nah ini dibacain. Nah itu SD ya, jarak miring mana. Nah ini SD rata-rata. Kenapa bahasanya SD rata-rata? Jadi maksudnya gini, ketika dari 1 ke 2 itu berjarak 77,56 ya. Jadi dari, bisa saja kan kita misalkan ngukur nih, sebentar nih, bentar. Kita putar dulu. Nah ya, sebentar. Nah, misalkan di titik 1 ini ya. Oke, jadi ketika alat berdiri di titik 1, nih alat berdiri di titik 1 nih. Ini di titik 1 berdiri. Kita kan tembak ke titik 2 ya. Bentar. Dari 1 ini kita tembak ke titik 2. Misalkan kita tembak ke titik 2 ya. Nah ini udah SD kan, SD. Nah selanjutnya kan ini dari berdiri alat di titik 1, yang ini rambu ya atau prisma. Nah sekarang kan ketika pindah ke titik 2, nah kita ukur lagi ya dari yang belakang kan sebagai bedside-nya. Nah ini juga nanti punya nilai SD kan, sama. Nah SD-nya bisa saja terjadi ini dengan ini berbeda kan. Jadi dengan ini bisa berbeda. Nah di situ maksudnya HD rata-rata itu disitulah. SD rata-rata ya lebih dicari. Karena bisa jadi ada kesalahan atau tidak sama, sebenarnya bisa aja tidak sama karena pengukuran sifatnya. Pengukuran pasti ada perbedaan ya. Nembak dari sini ke sini dan nembak dari sini ke sini ada perbedaan. Nah, disitulah harus ada SD rata-rata. Kita lihat ke sini coba. Nah, jadi maksud SD rata-rata tuh ini. Kita coba lihat. Jadi dari 1 ke 2 dan 2 ke 1 ya. Nah, ini kan 7756 ini kebetulan sama ya. Tapi faktanya tidak seperti ini. Kadang-kadang ini 775, ini 78, kadang-kadang ini 77. Jadi beda ya. Beda 10 cm lah beda ya kadang-kadang. Atau ketika membaca rambunya juga tidak sama. Nah, itu kadang-kadang masalahnya. Oke. Seperti kasus ada sebenarnya kasus, kita lihat coba. Nah, jadi ini seperti kasus ini ya. Ini sebentar saya lihat. Nah,
Ini 21 nih, lihat. Ya, kita lihat ininya 1 nembak ke 2, dengan 2 nembak ke 1 harusnya sama, yang angka ini sama ya. Nih lihat. Nah, ternyata jaraknya 42, ini 2197. Nih, ini ada kesalahan jelas nih. Ini ada kesalahan, seharusnya sama. Karena setiap blok ini sama, coba lihat. Nih, ini 898, ini 9 tuh ya. Salahnya 20 ini ya, 2 cm kan, ini salah. Ini sama, ini kebetulan yang ini sama. 6262, yang ini sama kan. Ini sama. Yang ini 5799. Ini jauh nih, jauh ya. Jauh. Jadi ini bermasalah nih. Ini hampir 20 meter ya yang nggak ada. Jadi yang mana yang mau diambil? Yang ini, yang ini. Ini menurut saya udah blunder ya, kesalahannya fatal ini. Kenapa bisa kesalahan fatal? Ini kita coba cek. Ini kan antara 42 dengan ini. Nah, lihat. Ternyata benang atas kurangi bawah kali 100 ya. Nih, benang atas kurang bawah kali 100. Nah, ini kita lihat coba ini 1282 1192. Nah, ini bermasalah ini. Artinya bisa aja salah tulis ini, ketika kan bisa jadi ketika membaca rambu ya. Membaca rambu itu misalkan apa namanya nih, kita lihat rambu. Nah, ketika membaca rambu ini bisa saja si apa namanya si pembacanya menyebutkan berapa benang atas 2160. Nah, yang menuliskan itu salah menuliskan, misalkan 2168 misalkan. Nah, ini bermasalah ya ketika komunikasinya, apalagi sudah lelahnya, itu kadang-kadang salah tulis. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan itu tulis ya. Jadi memang ada mekanisme. Jadi gini mekanismenya. Nah, ini harapannya benang atas dengan benang bawah. Nah, ini untuk teodolit ya. Tapi kalau untuk total station tidak perlu sebenarnya, karena kan sudah otomatis ya kalau total station. Nah, jadi benang atas benang bawah, ini cara menuliskannya. Di belakang ini, nih yang di belakang digit ini harus kalau ditambahkan itu sama dengan 0 ya. Mana coba? Nih coba. Yang apa tuh? Yang ini kan belakang 0 tambah 0 0, benar. Nah, ini benar nih. Ini 5 dengan 5 0, benar nih. 5 dengan 5 0. Jadi ketika 0 ditambah 2 kan tidak 0, nih salah. Jadi misalkan pasangannya, misalkan kalau tuh misalkan 20 12. Nah, misalkan yang benang bawahnya itu 13 2. Nah, ini kan 2 berarti pasangan 8. Jadi 2 pasangan dengan 8. Kalau 7 pasangan dengan 3 gitu. Apalagi kalau 6 pasangan dengan 4 atau 4 pasangan dengan 6. Jadi mekanisme ini yang bisa trik-triknya untuk mengantisipasi nanti suatu saat ada kesalahan cara nulisnya. Nah, jadi belakangnya itu kalau dijumlahkan tuh 0 ya. Nah, terus yang kedua mekanisme rata-rata, ketika benang atas tambah benang bawah dibagi 2 kan memang benang tengah ya gitu. Nah, jadi cara menuliskan rambu membaca rambu atau nanti menuliskan, nanti kelihatan tulisan yang salah itu. Dimana salah tulisan itu ketika tadi dua digit di belakang koma dijumlahkan tuh harus 0. Oke ya. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini makanya kenapa ada SD rata-rata, kadang-kadang ini tidak sama ya, bisa aja ini 78. Nah, yang diambil yang mana kan? Kalau ini 77 ini 78, ini berarti hitungannya agak benar lah.
Tapi kalau ini 77, ini 100, nah ini ada bermasalah. Yang mana yang benar ini harus diambil. Jadi ini saya sengaja kasih merah warning. Anda harus berpikir ketika mengolah data, takutnya ada kesalahan. Nah, ini bisa dijegat ya, dengan di sini di SD rata-rata. Yang benar yang mana? Karena pengukuran ke belakang, pengukuran ke mukanya harus sama ya, jarak SD. Karena kan memang sama. Ini banyak masalah. Bisa saja memang ketika mendirikan alat yang tidak tepat, bergeser garis centeringnya atau apa, banyak ya, masalah. Oke, di sini nanti ini dituliskan nih di sini. Kalau ini misalkan 78, ini 77, ya diambillah 78 misalkan, atau mau rata-rata terserah. Nah, di sini ditulis semua. Ada manual dulu ya, jadi saya kasih merah itu manual. Mana yang mau diambil. Nah, sehingga jarak jumlahnya kalau dijumlahkan kan sepanjang berapa nih, 337 meter ya, pengukuran itu ternyata sepanjang 370 meter ya, ini nanti dijumlahkan. Nah, untuk apa fungsi ini? Untuk nanti pembobotan ya, kalau ada kesalahan hitung nanti kita bobotkan dengan ini ya. Oke, lanjut sini coba. Nah, setelah ngitung ini berarti kan SD rata-rata. Nah, ini SD ya. Dapatlah misalkan SD-nya sekian. Nanti harus diketahui HD. Harus diketahui juga VD ya. Kalau untuk VD itu jarak dari sini ke sini. Kalau HD dari sini ke sini. VD itu rumusnya ini ya. VD SD dikali sin. Tapi SD ini kalau teodolit tadi kan, kalau teodolit ini rumusnya ya SD itu. Dimana nah ini nih, SD itu adalah benang atas benang bawah ya. Kalau teodolit atau poligon, kalau total station SD-nya sudah otomatis. Nih. Nah, ini jarak VD itu SD dikali sin I. Mana I? Ini kan I ya. Kita lihat coba sini. SD itu mana? Nah, ini SD. Sorry, mana? Oh, VD ya, VD nih. VD itu sin SD dikali sin I. VD itu SD kali sin I. Nah, sekarang kalau mengukur beda tinggi, nah beda tinggi itu delta Z itu adalah T, nih tinggi alatnya. Tinggi alat nih, target tinggi alat teodolitnya kita ukur ya, tambah VD. Nah, ini VD itu tadi dari sini rumusnya dikurangi benang tengah, jadi benang tengah ya, ini benang tengah rambut. Kalau benang atas benang bawah itu adalah dari teodolit. Kalau benang tengahnya prisma ya tinggal ditembak saja langsung kan. Nah, didapatkanlah Z2. Jadi misalkan ketinggian 2 ini posisinya adalah Z1. Nah, jadi ketinggian Z1 ini. Misalkan ketinggian Z1 ini dari permukaan air laut 700 meter. Nah, jadi ini Z2 itu 700 ditambah delta Z. Nah, delta Z-nya itu dari sini ya. Nah, dari delta Z-nya ini. Oke. Ini bisa dipelajari ya. Nah, jadi hampir sama rumusnya pun, ini pun sama seperti ini. Nanti dicoba saja. Nah, ini jadi delta Z itu yang mana nih? Delta Z nih yang ini ya. Yang ini. Yang ini itu rumusnya ini kan. Tadi VD kan. Terus VD benang tengah dan tinggi alatnya. Oh, ini rumusnya ke atas kayaknya. Ke atas sini. Oh, ke sini karena sama kan, harusnya di bawah. Di sini ya.
Nah, oke, saya perbaiki dulu semuanya. Ya, jadi ini sesuai ini ya, persamaan ini, dimana delta Z itu T tambah VD kurangi benang tengah. Ya, kita cek, coba kita lihat. T tambah VD, nah ini VD kurangi benang tengah kan, sama, ini juga sama semua ya, sama. Jadi tinggal ditarik saja kalau menggunakan Excel, karena polanya kan mirip kayak gitu. Itu untuk nilai delta Z ya. Oke, nah sekarang delta X itu apa? Delta X itu, nah ini delta X untuk memahaminya yang ini ya, yang horizontal. Nah yang ini, jadi delta X ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, biasanya kuadran 1 misalkan dari titik 1 ke titik 2, berarti kan ke atas ya. Nah, ini alpha 12 ini nilai X-nya itu yang ini. Nah, ini delta X-nya ini ya. HD ya, yang mana HD kan? Jadi HD itu jarak datar dikali sin alpha 12 ya. Nah, jadi ini positif karena ke sana positif kan, X-nya positif. Nah, kalau yang sin-nya apa namanya, cos-nya, Y-nya itu cos kan, ini juga positif ke sana karena kuadran 1. Kalau kuadran 2 begini, jadi X positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya turun ke bawah ya. Ini kuadran 2. Kalau kuadran 3 ini X-nya negatif ke sini kan, X-nya negatif nih ke sini, Y-nya negatif. Nah, kurang lebih begitu masuk ke nanti ke sini ya. Nah, ini delta X, delta Y. Ini negatif positifnya kan nanti ini. Dari mana ini tadi? Jarak datar. Nah, ini jarak datar kan? Jarak datar ini dikali sin alfa ya. Alfanya yang mana? Tadi yang setelah kita bahas itu tadi. Di mana alfanya itu adalah, sebentar, alfanya ini adalah turunan dari mana, dari alfa ini ya, dari alfa awal nanti turunkan, ini pun sama, nanti sudut alfanya turunan dari alfa 12 ini ya, alfa awal ini pun sama semua. Nah, ini rumusnya yang ini cos, rumusnya cos kan. Oke, nah ini artinya harus 0 ya. Nah, ini tentunya delta X ini ya, ketika dijumlahkan harus 0. Nah, ini kenapa tidak 0? Mungkin yang tadi ya, yang ini nih, akibat faktor 2-nya saya otak-atik nih. Seharusnya titik 2 ini kan segini angkanya ya. Saya ambil lagi aja ini. Jadi 0-nya. Kita lihat. Nah, ini 0. Jadi ketika 0 tidak perlu koreksi artinya. Tidak perlu koreksi ya. Nah, kurang lebih begitulah caranya. Jadi koreksi itu yang berkaitan dengan jarak itu di sini masalahnya, ketika jaraknya ini tadi ada diambil rata-rata atau diambil yang mana misalkannya, ini pasti ada koreksi, di mana koreksinya harus 0. Nah, bagaimana kalau tidak 0? Nah, berarti dikoreksi ya. Bagaimana cara mengoreksinya? Misalkan contoh kita ambil jarak ini ya, dimana jarak ini seharusnya kan 777, ini kebetulan sama makanya diambil 1. Misalkan saya ambil ini tuh 80 misalkan, jelas ini pasti ada koreksi, dimana koreksinya itu delta X itu harusnya 0, ini 0 dan ini 0. Ini maksudnya apa ini? Jadi maksudnya ke sini, kita lihat coba. Nah, di sininya. Nah, ini kan titik 1 nih. Nah, ini titik 1 saya arahkan ke sini. Nah, titik 1 ini kan ada nilai X ya, ini kan X. Kalau yang ini Y. Nah, di titik 1
ini ke sini kan, ke titik 2, baru ke titik 3 maju lagi. Ini kan titik 1, ini titik 2, turun ke titik mungkin sama lah di titik 4, nanti titik 5 yang ini turun lagi ke sini, nanti ke titik 6 ini turun, mundur ke belakang, nanti ini mundur lagi ke sini, ini mundur lagi ke sini, nanti mundur lagi. Nah harus 0, berarti ini harus 0. Begitu juga Y, ini Y mungkin naik dulu ke atas ke sini ya. Nah ke sini, terus nanti turun ke sini, nah turun ke sini, nanti turun lagi ke bawah, yang ini turun lagi ke bawah kan, ini turun lagi sedikit, nanti naik oleh yang ini, naik yang ini, naik yang ini, naik yang ini, harus kembali lagi ke sini. Nah inilah yang dimaksud 0. Jadi ini Y harus 0, Z harus 0, sama X 0, Z pun sama. Ketika misalkan ini tampak samping ya, ini posisi awal di sini, nanti ke titik 2 dia turun, nanti ke titik 3 dia turun. Nah nanti kalau pas mau kembali lagi ke sini ya, berarti harus sama. Nah jadi ini posisinya harus sama dengan ini jajar ya. Nah jadi X, Y dan Z deltanya harus sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti ini koreksi gitu maksudnya. Kita lihat di sini. Coba di mana nih? Nah ini. Jadi koreksi jarak miring yaitu jika kita mendapatkan, ya kita cari dulu SD-nya ya. Mau SD rata-rata terserah. Nah ini kalau tidak sama dengan 0, tidak sama dengan koreksi semua. Nah kita lihat koreksinya. Nah ini cara mengkoreksinya, kan ini tidak 0 nih, makanya ini koreksinya di atas. Nah kita perbaiki koreksinya. Apa yang dikoreksi? Tentunya ini angka 76 ini kita koreksi menjadi 7591, sama 23 pun dikoreksi menjadi 2318. Ini min 291 dikoreksi 289. Gimana dengan menggunakan pembobotan? Jadi pembobotan jaraknya ya dibagi jarak keseluruhan. Oke. Nah, terus ini jumlah koreksinya kan kelebihan min 2 meter nih. Jadi kita bagikan dengan cara pembobotan. Nah, ini pembobotan. Kita hitung. Nah, inilah fungsinya seperti itu. Ini pun sama. Nanti kita kalau dijumlahkan ini semua 0. Oke. Oke, jumlahnya jadi. Nah, kalau sudah 0, berarti inilah delta X dan delta Y. Delta X dan delta Y yang benar. Nah inilah delta X dan delta Y yang benar ini ya. Ini sudah benar. Nah kita nanti bisa menghitung koordinatnya sekarang kalau begitu. Dari mana? Dari sini kan. Tinggal diturunkan saja koordinat awal. Jadi koordinat awal yang titik 1 ini kita turunkan kan. Nah ini turunkan ke sini. Nanti koordinat ini turunkan ke sini. Dan ini turunkan ke sini. Nah, jadi ini turunan dari sini ya. Ini turunan dari sini, ini turunan dari sini. Ini turunan dari sini. Nah, itu pun sama, ini turunan dari sini, ini turunan dari sini gitu ya. Jadi karena berlanjut kan, sinergis. Ini nanti turunan ke sini, ini turunkan ke sini, turunkan ke sini gitu. Oke, dari mana? Dari deltanya yang ini yang koreksi, bukan delta yang ini, karena ini belum 0 kan. Tidak digunakan, jadi yang digunakan yang ini. Oke. Nah kurang lebih gitu. Ini untuk perhitungan poligon yang kerangkanya sudah diperbaiki. Oke, jadi tadi jaraknya ketika kita coba hitung 80, ternyata ada kesalahan ya. Sorry. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi ininya
Ini tidak ada koreksi lah, dianggap benar. Nanti kita setelah video ini nanti kita belajar bagaimana memplot ya. Oke, sebagai bahan pembelajaran mari kita coba, mungkin mana ada, kita lihat bandingkan ya antara poligon yang menutup ya, yang sinergis, dengan poligon yang tidak sinergis, yang tidak menutup. Akibat ya memang karena mungkin bisa saja tadi ada sudut yang belum dikoreksi, atau jarak ya, jarak yang memang tidak terkoreksi. Jadi memang betul-betul bahwa persamaan ini itu ada koreksi sudut dan koreksi jarak miringnya harus dilakukan ya, supaya poligonnya memang betul-betul menutup ya. Kenapa poligon harus menutup? Karena untuk pemetaan situasi ini harus dipastikan dulu kerangka ini menutup dulu. Nah, kalau sudah menutup baru kita nanti arahkan untuk mengukur situasi. Jadi pertama itu langkah mengukur itu yaitu membuat dulu kerangka ya. Jadi kerangka kalau sudah nutup, sudah oke ya, sudah diolah dan dia menutup sinergis ya. Sinergis itu saling berhubungan antara alfa awal ya, alfa awal dengan alfa ini terakhir nutup. Begitu juga jaraknya juga nutup. Nah, baru bisa kita mengukur peta situasi ya. Kita bisa mengukur situasinya atau tachymetry bahasanya ya. Ini bisa kita petakan. Nah, bagaimana membuat poligon tertutup? Sebenarnya syaratnya sederhana. Ini saja sebenarnya. Ya, ini koreksi sudut dan koreksi jarak ya. Kalau ini dengan pembobotan nantinya dibobot. Nah, kalau koreksi sudut ini biasanya dibagikan saja merata. Nah, sebelumnya ada penjelasannya ya tadi, hitung-hitungannya. Nah, kita sekarang mencoba melihat sejauh mana kalau poligon itu tidak tertutup. Ya, kita plot, coba kita belajar plot bagaimana kalau poligon itu tidak tertutup, lalu kita koreksi jadi supaya nutup ya. Nah, sifatnya seperti apa kalau digambarkan. Nah ini Excelnya, kita coba kecilkan ini Excelnya. Nah, jadi seolah-olah ada 3 bagian ya. Yang ini adalah pemetaan situasi nanti terakhir ini. Kalau ini kerangka poligon yang sinergis yang sudah tertutup ya. Jadi ini memang setelah ini ditutup sudah sinergis baru bisa kembali lagi ke sini ya. Jadi ini dapat dari mana ini awalnya? Ini kan dari kita copy aja situasinya semua nih, seperti yang tadi yang ini ya. Nih, jadi ini pemetaan di lapangan kan yang saya blok biru nih. Kita ambil pemetaan di lapangan situasi dan kerangkanya ya. Kita semua ini semua. Nah, setelah semua kita ambilkan untuk menghitung kerangka. Nah, yang kerangka ya hanya yang patok saja kita ambil seperti ini. Nah, nanti kita olah yang ini untuk poligonnya jadi tertutup ya, jadi sinergis. Nanti kalau ini sudah sinergis baru bisa kembali lagi ke sini ya. Nah, ini ada contoh ya, sketsa lah. Ada 3 bagian kolom ya, 3 bagian tabel, ada 3 bagian tabel yang mana ini poligon yang sinergis tertutup ya. Kalau yang ini nanti kita situasi. Nah, ini kebetulan poligon yang saya biarkan saja, tidak saya koreksi ya. Nanti kita plot hasil yang ini dengan hasil yang ini bagaimana. Yang ini sudah jelas tidak akan menutup ya. Dan ini tidak bisa ini diambil ke sini ya, nggak bisa. Jadi yang benar itu dari sini ke sini. Cara memplot, nah ini sudah saya tuliskan rumusnya. Saya menggunakan 3D poly ya. Jadi 3D poly itu di AutoCAD-nya yang ini. Mana coba. Nah, yang ini nih. Nah, 3D poly ya. Jadi cara menggambarkannya di sini 3D poly. Nah, enter ya. Nanti dia bertanya X, Y, dan Z-nya. Ya, X, Y itu kan itu kelihatan kan? Nih di kursor saya tuh. Saya tulis misalkan X3. Y-nya 4. Z-nya berapa kan gitu ya. Jadi X, Y, Z kalau poly. Tapi kalau polyline yang ini polyline ini hanya 2 ya. Tuh, ini kan 2 ya. Gitu ya. Oke. Berarti cara memplotnya kita bikin file baru saja ya. Oke, kita bikin dengan menggambarnya otomatis dari Excel saja.
Ya, saya kasih tanda mungkin yang ini poligon yang memang apa namanya tidak saya sinergiskan kan ya, tidak saya sambungkan. Kalau yang inilah poligon yang benarnya ya. Nah, misalkan kita plot ini yang benar kan, poligon yang benar. Belum, ini misalkan anggap masih benar ya poligon. Jadi kita bikin koordinat dari sini. Nah, caranya ini ditulis aja ini. Jadi saya bikin ulangnya, misalkan sama dengan kita masukkan karakter 3D 3D poli ya. Ini disambungkan. Coba 3D poli. Oh ya, disambung ya. 3D poli. Kita spasi dulu, kita kurungkan, ditambah dan, nah dannya itu masukkan angka ini yang X. Nah, terus dan lagi ini di koma ya, dikasih tambahan koma. Nah ini, jadi untuk memasukkan angka koma harus ada dulu wildcard ini, wildcard atas ya, dan masukkan koordinat Y, dan lagi sorry, ini koma, sekarang terakhir Z, dan coba kasih dan ini Z. Nah, seperti ini. Jadi cara menuliskannya ini ya. Nih. Nah, ini kita tinggal copy saja ini. Atau ditarik lah. Nah, ini kan poligon yang benarnya. Nah, kita coba memplotkan. Caranya ini klik, pencet kontrol ya, biar ke kliknya. Kontrol. Nah, kita copy, kontrol C. Kita masukkan ke mana nih? Ke AutoCAD-nya. Sorry. Nah, kita masukkan aja di kursornya ke sini. Kita pastikan aja. Nah, ini kebetulan sudah ada. Karena di atas tampaknya nggak kelihatan. Kita klik top aja. Atau di sini bisa view top. Ya. Nah, tadi jadi petanya seperti ini yang nutup. Ya. Nah, kalau yang tidak nutup, yang mana? Misalkan yang di bawah ini ya. Nah, ini kita coba copy saja ini. Nah, ini kan dari sininya. Tarik aja ya. Nah, ini kita copy. Ya. Ini kan yang tadi yang nutup yang ini, sekarang yang bawah kan. Nah, kita copy, saya masukkan ke sini. Nah, kebetulan ini warnanya putih, kita bedakan. Misalnya kebetulan ada layer bawaan ya. Kalau Civil 3D biasanya bawaan. Karena memang dia rumit, ada surface, ada apa, sehingga layernya sudah default diberikan. Seperti ada jalan, ini perhitungan jalan, alinyemen, pipa. Sehingga dia sudah ada modalnya lah kalau Civil 3D. Oke, saya masukkan, misalkan saya pakai layer apa saja lahnya, misalkan yang warna biru lah supaya nggak kelihatan. Nah, kita paste yang tadi sini. Nah, ini kebetulan nutup ya, karena memang masih sama, belum saya otak-atik ya, kita delete. Nah, bagaimana kalau misalkan kita otak-atik ya, yang mana namanya, yang ini. Misalkan ini kan tadi aturan mainnya sudutnya harus 900 ya kalau dijumlahkan. Nah, kebetulan misalkan ada kesalahan salah sedikit lah. Dia bukan 9281 tapi 93 lah misalkan ya, agak lumayan. Berarti dia nggak akan nutup ini. Saya pastikan akan nutup. Oke, saya enternya. Oke. Kalau yang ini dia memang nih kan kelebihan 900 berapa nih? 919 tuh kelebihan. Tapi dia koreksi terus, koreksi jadi 900 lagi. Sehingga dipastikan kalau kita memplot yang ini pasti nutup. Tapi kalau yang ini ya, ini tidak akan nutup. Ya, karena saya copy dari tabel ini, saya copy ke sini, saya tidak menggunakan manajemen manajemen koreksi ya. Sehingga plotnya ini.
Oke, kita plot coba yang ini. Ya. Kita plot ini. Nah, ini tidak akan nutup. Karena tadi sudutnya kan tidak benar ya, satu titik tidak benar nih. Sudutnya saya perlu. Nah, kita copy coba ini. Kita cek di sini. Kita paste. Nah, ada masalah ya. Tuh. Ini garisnya kan tidak sama jadinya ya. Nah, tidak sama tuh. Karena tadi tuh tidak nutup, dia lepas. Ya ini lepas ini. Sebentar saya lihat 3 dimensinya. Atau di gini ya bisa sebenarnya. Object viewer. Nah, aduh, nggak enak coba. Nah, dia lepas tuh, ya. Ini lepas, ya. Tidak benar, ya. Nah, ketika menggunakan yang ini, nah ini kan kalau ini mas saya lepas tidak menggunakan koreksi. Nah, kalau menggunakan koreksi dia otomatis set, ini semua otomatis. Berarti kita copy coba yang ini. Bagaimana manajemen dia memperbaikinya? Kita copy ini ya. Inilah secara penggambaran kalau bagaimana kalau ada koreksi ya. Kita copy ini kita tempelkan ke sini. Ini warnanya kuning lah misalnya. Sorry. Ini kita ambil kuning. Jadi supaya ketika dipaste itu warnanya kuning ya. Yang baru nih yang sudah terkoreksi. Nah, ini kurang lebih. Ya, jadi yang kuning nutup kan. Ya. Tapi memang tidak akan sama dengan yang putih yang awal karena yang putih mah betul-betul tidak nol koreksinya ya. Karena kan memang nol. Nah, ini kebetulan manajemen yang biru itu diperbaiki oleh yang kuning. Ini aslinya ya, aslinya memang benar ya, tidak direkayasa. Tapi kalau yang biru nih, yang biru ini kesalahan kan, tidak dikoreksi. Nah, yang kuning ini memperbaiki yang biru ya, saya perlu diulangi ya. Jadi yang kuning ini memperbaiki yang biru ya. Koreksinya mana tadi? Koreksinya ini tadi. Nah, ini kurang lebih koreksinya ya. Ini kuning memperbaiki yang biru. Nah, begitupun sama kalau jarak kita otak-atik misalkan ya. Nih, misalkan jarak saya lebihkan lagi misalkan jadi 80. Ya, nanti memang akan berubahnya. Nanti saya pindahkan dulu nih. Sorry, mana tadi? Coba. Nah, ini saya pindahkan ya. Ini untuk memahami ya. Oke, nanti akan diplot lagi di sini. Misalkan yang warna merah nanti ya. Ini yang merah akan kita plot. Nah, ini saya otak-atik lagi ya. Jadi saya kasih misalkan ini seharusnya 77, kesalahan misalkan. Atau misalkan tadi diambil jarak rata-rata. Kebetulan kalau ini dengan ini berbeda ya. Ini dengan ini berbeda nih. Aduh, ini beda nih. Antara 1 ke 2, diukur 77. Tapi ketika 2 ke 1 berbeda. Aduh, rata-ratakan aja lah. Nah, misalkan rata-ratanya nih, misalkan nih saya tulis 80 misalkan. Nah, tentunya kan jadi tidak sinergis kan. Nah, tapi karena poligon ini bersifat menutupkan lagi, berarti ini pasti nutup ya. Nah, tapi kalau yang ini saya lepas nih. Nah, yang lepas ini kita copy ini ya. Lepasan ini kita copy. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti diperbaiki oleh yang ini ya. Nanti harapannya dicoba-coba saja Anda. Nah, ini lepas, ini jelas. Tuh kan, lepas semua ya. Baik dari sisi koordinatnya semua. Nah, kita sinergiskan itu berarti copy yang ini.
Ini di jeda aja cara kopinya, pakai pijit kontrol ya, kontrol, ditahan kontrolnya, dipegang di kopi, kita simpan sini. Nah inilah nutupnya lagi, oh jangan yang warna merah, misalkan warna kuningnya atau warna apa ya, nah ya warna hijau lah. Nah ini jadi manajemen nutupnya itu dengan tadi, nah, dengan ini ya, ini ditutupkan. Kalau ini sinergis ini. Nah baru kalau sudah sinergis bisa mengukur situasi di dalamnya ya, atau yang lokasi lain yang memang misalkan cocoknya ditembak oleh patok yang ini ya, silakan Anda tembak ya, atau tinggal turunkan koordinat ini, turunkan ke dengan cara nembak. Itu sebenarnya filosofinya. Sebenarnya sederhana ya, yang penting filosofinya yang harus dipahami. Nanti ini saya save dan termasuk file ini ya, untuk Anda bahan belajar di rumah ya. Ini nanti saya kasihkan share linknya ya untuk ini. Oke, satu lagi mungkin yang tadi, kalau koordinat yang benarnya yang tidak ada kesalahan-kesalahan ini ya, aslinya itu ini yang di atas. Ya itu dulu mungkin ya. Ya mungkin nanti file ini, poligon ini nanti saya kirim juga ya, kirim juga. Kalau ini mah oke lah, saya kirim juga. Nih belajar olah data IUT dengan drawing 2 ya, nanti saya kirimkan. Ini saya save dulu lah, biar ini save as apa namanya, perbandingan poligon ya. Nanti silakan di downloadnya untuk bahan belajar, termasuk file ini juga. Ini file ini olah data IUT saya save ya, nanti ini untuk bahan belajar. Jadi diulanginya ada 3 nih, ada situasinya, ada poligon yang sinergis ya, saling berhubungan, dan ini poligon yang lepasan, tidak dikoreksi. Kalau ini ada koreksinya. Ini sebagai untuk memahamkan ya. Nanti video selanjutnya akan kita bagaimana menghubungkan poligon yang sudah benar ini, kita angkat ke atas ke sini ya. Sebenarnya lebih mudah sekali sebenarnya ya, nanti kita coba. Nah inilah dasar untuk nanti mempetakan selanjutnya dari tabel yang ini, sebenarnya yang paling direkomendasikan. Kalau ini mah dapurnya lah, dapur dari surveyor atau apa, pemetaan tuh ini dapurnya ya, nanti plotannya yang ini. Mungkin itu dulu ya video kali ini, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nuhun.